Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sejarah Ibu kita Kartini. Dan saya berdiri di sini ingin memperkenalkan teman-teman saya, yaitu dari pertama dari Mbak Ulan. Perkenalkan, nama saya Ulan Aya Putasari, absen 33. Perkenalkan, saya Mailan Mega. Perkenalkan, nama saya Keisha Aulia dari absen 20. Dan saya sendiri Karunia Juliari Wahyuni, absen 19. Saya Fitri Emerdiana Putri Rahmawati dari absen 16. Saya Fernanda Sri Yuliati dari absen 32. Oke, terima kasih ya teman-teman. Saksikan video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Aulia dari absen 20. Di sini saya akan menceritakan sejarah mengenai R.A. Kartini. R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini kerap kita panggil dengan sebutan Ibu kita Kartini. Hari Kartini ditetapkan pada tanggal 21 April. Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964 yang menetapkan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Terima kasih. Selanjutnya akan dibeberkan oleh Karunia Julia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Saya ingin membacakan apa yang tadi ada di opening sebelumnya. Jadi, saya di sini ingin membahas tentang sejarah Ibu kita Kartini. Perlu diketahui sebelum kita memperingati hari kelahirannya, setiap tanggal 21 April, Kartini adalah satu pahlawan nasional yang bergerak dalam emansipasi wanita. Raden Ajeng Kartini, R.A. Kartini, lahir pada tanggal 21 April 1879 di kota Jepara, Jawa Tengah. Ia salah seorang bangsawan bernama Raden Mas R.M. Sosroningrat yang menikah dengan wanita desa Mas Ajeng Nasirah. Kartini memiliki 7 saudara, yakni Raden Mas Slamet, lahir pada tanggal 15 Juni 1873. Raden Mas Buesono, lahir pada tanggal Mei 1874. Raden Mas Kartono, lahir pada tanggal April 1877. Raden Ajeng Kardinah, lahir pada tanggal 1 Maret 1881. Raden Mas Mojono, lahir pada tanggal 26 Desember 1885. Raden Ajeng Soematri, lahir pada 11 Maret 1868. Raden Mas Rawito, lahir pada tanggal 16 Oktober 1892. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Mailan Mega. Saya absen 24. Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Karunia Julia. Pada tahun 1885, Kartini mengampu sekolah di European Negeri School atau bisa disebut dengan ALS. Sekolah ini setara dengan sekolah dasar. Siswa yang mampu mengampu pendidikan di sini hanya seorang anak pemerintah dan petinggi di Indonesia. Bahasa yang digunakan di sekolah ini merupakan bahasa Belanda, sehingga Kartini bisa meningkatkan kemampuan bahasanya. Namun Kartini tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya karena dipaksa berhenti oleh sang ayah. Ia dipaksa untuk menjadi putri bangsawan sejati dengan mengikuti adat istiadat yang berlaku. Ia banyak menghabiskan waktu di rumahnya. Kartini yang selalu di rumah atas keinginan ayahnya sehingga mengumpulkan buku-buku pelajaran dan buku ilmu pengetahuan. Dibacanya ia di taman rumah sehingga ia menjadi gemar membaca dan sering bertanya kepada ayahnya. Terima kasih, sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Emerdiana Putri Rahmawati, nomor absen 16 dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Mailan. Kartini tertarik pada kemajuan berpikir wanita Eropa Belanda yang waktu itu masih menjajah Indonesia. Lalu, timbul keinginannya untuk memajukan kehidupan wanita Indonesia. Baginya, wanita tidak hanya di dapur, tetapi juga harus mempunyai ilmu. Ia mulai mengumpulkan teman-teman wanitanya untuk diajarkan tulis-menulis dan ilmu pengetahuan lainnya. Di tengah kesibukannya, ia tidak berhenti membaca dan menulis surat kepada teman-temannya yang berada di negeri Belanda. Halo, perkenalkan, nama saya Fernanda Sri Yuliati dari absen 32. Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Fitri Ayu.
sejarah Kartini berikutnya adalah tentang pernikahan muda Kartini. Dia sempat menulis surat kepada Mr. J.H. Abendanon dan memohon agar diberikan beasiswa untuk bersekolah di Belanda. Namun, beasiswa tersebut tidak sempat dimanfaatkan Kartini karena ia dinikahkan oleh orang tuanya dengan Raden Adipati Joyodiningrat. Setelah menikah, ia harus ikut suaminya ke daerah Rembang. Suaminya mendukung Kartini mendirikan sekolah wanita di sebelah timur untuk gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang atau di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai gedung pramuka. Advertisement scroll to continue with content. Kartini melahirkan anak yang diberi nama Susalit Joyodiningrat pada tanggal 13 September 1904. Beberapa hari kemudian, Kartini meninggal di usia 25 tahun pada tanggal 17 September 1904. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu di Kota Rembang. Pendidikan Sekolah Kartini. Yayasan Kartini mendirikan sekolah wanita yang bernama Sekolah Kartini pada tahun 1912. Sekolah tersebut tersebar di beberapa daerah seperti Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, dan Cirebon. Setelah Kartini wafat, Mr. Jacques Heinrich Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan Raden Ajeng Kartini kepada teman-temannya di Eropa. Buku ini diberi judul Door the Stormist of Age, yang artinya habis gelap terbitlah terang. Oke guys, jadi sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.